Sulawesi Selatan, tepatnya di Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, tersembunyi sebuah cerita kecil yang mengandung harapan besar. Pagi ini kami mengunjungi seorang peternak rumahan. Bukan peternak biasa, melainkan peternak lobster air tawar. Ya, lobster. Tapi bukan yang hidup di laut, melainkan di kolam-kolam buatan, di pekarangan rumahnya sendiri. Siapa sangka dari halaman belakang rumah seluas hanya beberapa meter, muncul potensi emas yang begitu menggiurkan. Budidaya lobster air tawar ternyata bukan hanya mudah dijalankan, tapi juga sangat menjanjikan. Tidak butuh lahan luas, tidak butuh teknologi tinggi. Yang dibutuhkan hanyalah ketelatenan, niat kuat, dan rasa cinta terhadap proses. Kalau kita pelihara 2 bulan ini, sama dengan 1 bulan di kolam tanah. Lobster air tawar adalah makhluk yang tangguh. Ia mampu bertahan dan tumbuh di air bersih tanpa harus terus-menerus diganti. Pakan sehari-hari pun bisa menggunakan pelet atau sayuran alami. Dan hasilnya luar biasa. Dalam waktu 4 hingga 8 bulan, lobster sudah siap panen. 1 ekor bisa dihargai puluhan hingga ratusan ribu rupiah, tergantung ukuran dan jenisnya. Dengan sedikit kolam, hasil panen bisa mendatangkan cuan yang tidak sedikit. Bayangkan, dari kolam kecil di belakang rumah, bisa menghidangkan menu mewah yang biasa kita lihat di restoran. Rasanya gurih, dagingnya lembut dan manis, tidak kalah dengan lobster laut. Tapi yang paling mengesankan bukan hanya soal rasa atau hasil, melainkan kisah di baliknya. Peternak lobster air tawar ini memulai usahanya dari nol, didorong oleh keinginan untuk mandiri, untuk tetap produktif tanpa harus meninggalkan rumah. Dan kini, ia bukan hanya berpenghasilan, tapi juga menjadi inspirasi. Bagi dia, lobster bukan lagi sesuatu yang langka, tapi peluang, harapan, masa depan yang bisa diraih dari halaman sendiri. Satu kuncinya ada telaten, rajin. Di zaman sekarang, kita tak perlu menunggu besar untuk memulai. Justru dari yang kecil, dari halaman rumah, dari ember dan kolam sederhana, masa depan bisa dibangun. Karena keberhasilan itu lahir dari keberanian pertama untuk mencoba. Di sini, saya belajar satu hal penting, bahwa air yang tenang pun bisa mengalirkan rezeki. Jika kita berani menebar benih harapan di dalamnya,